Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan baiklah kita berkomitmen untuk mempedomaninya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah nafas kehidupan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Hingga saat ini kami sungguh merasakan bahwa anugerah dan berkat-Mu selalu baru setiap hari. Hari ini kami akan melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang kami terima dari Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mampu melakukannya tanpa kekuatan dari-Mu. Olehnya kami memohon ya Bapa, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan turun menaungi kami jemaat-Mu melalui firman Allah yang akan kami renungkan saat ini. Berkati kami Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui renungan ini kita merenungkannya dengan tema perasaan malu dan aib dapat membawa kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita mengalami suatu pengalaman yang paling memalukan? Bersyukurlah kalau tidak pernah. Suatu ketika saya pernah diundang melayani, semula dengan penuh percaya diri yang luar biasa. Kelihatannya itu tipikalnya pendeta Walma ya. Percaya dirinya luar biasa kelihatannya. Namun tiba-tiba menjadi pucat, tidak karuan. Gara-gara catatan khotbah rupanya tinggal. Bayangkan Bapak Ibu. Datang dengan percaya dirinya mau melayani, catatan khotbahnya tinggal. Mau ngomong apa coba? Mata saya tertuju kepada orang, para jemaat, para undangan yang duduk di deretan depan. Dengan mengenakan pakaian yang hebat, yang mewah, yang megah, yang indah, yang cakep, yang cantik, yang luar biasa. Tiba-tiba saya merasa gugup. Mulut pun komat kamit. Mulut saya mendadak kering dan tak terhubung lagi dengan otak. Bayangin coba. Mulut jadi kering lalu tidak terhubung dengan otak. Saya mengucapkan beberapa kalimat pertama dengan tergagap-gagap dan kemudian saya mulai berimprovisasi. Entah bagaimana akhirnya saya berhasil menyelesaikan khotbah, kembali ke tempat duduk lalu tertunduk memandangi lantai. Melihat ke bawah terus. Kenapa? Karena perasaan malu yang luar biasa. Bayangkan saat itu rasanya saya ingin mau mati saja. Meski demikian, Bapak Ibu, saya belajar bahwa perasaan malu dapat bermanfaat jika hal tersebut membawa kita kepada sikap rendah hati, mau dikoreksi, mau menerima saran dari orang lain. Karena itulah kunci untuk berkenan di hati Tuhan. Allah berkata bahwa Dia menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bacaan kita tadi. Orang yang rendah hati dilimpahinya dengan anugerah. Allah sendiri berkata, kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, Dia akan meninggikan kita. Penekanan surat Yakobus tentang melawan pencobaan cocok dengan pengajaran yang lebih luas tentang perilaku orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagi Yakobus, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22 adalah inti menjadi orang percaya.
yang sesuai dengan perkataan Kristus tentang iman sejati yang dibuktikan dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Dalam perikop ini, Yakobus menolong orang percaya memahami bahwa satu-satunya cara hidup berintegritas adalah dengan kerendahan hati. Bacaan kita Yakobus 4 ayat 6 yang mengacu kepada Amsal 3 ayat 34. Cocok dengan banyak tulisan bijak orang Yahudi yang menekankan hubungan antara kerendahan hati dan hidup saleh. Kerendahan hati memampukan kita menundukkan diri secara alamiah kepada Allah dan rencananya. Perasaan malu dan aib dapat membawa kita kepada Allah agar kita dibentuk olehnya. Baiklah ketika kita jatuh ke dalam tangannya. Bapak Ibu, kalau pernah merasa malu, pasti bisa membayangkan dan merenungkannya. Bagaimana kemudian kita bisa lepas dari itu. Dan yang paling penting, apapun perasaan malu dan aib yang ada, dapat membawa kita kepadanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami mengimani bahwa dalam hidup ini benar Bapa, acap kami merasa malu oleh karena aib, sikap, perbuatan, bahkan dengan dosa yang kami lakukan. Namun semuanya itu dapat menuntun kami, membawa kami kepadamu. Olehnya kami memohon, sambutlah kami Bapa, terimalah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan aib ini. Agar kami merasakan kasih-Mu dan sungguh kami dapat menikmatinya dalam hidup keseharian kami. Ya Bapa, kami yang sedang sakit, kami mohon kesembuhan dari-Mu. Kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk kebutuhan hidup, kami memohon Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kami yang sedang dalam persoalan keluarga rumah tangga, Tuhan memberkati, memberikan kelegaan. Agar kami sungguh dapat menikmati sukacita hari lepas hari. Sertailah kami ya Bapa, buatlah berhasil segala apa yang kami kerjakan di hari ini, hingga kami dapat menikmatinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.